Kalau nanti Zia sadar, dia akan tahu bukan soal Albi atau Naza, itu pun masih bisa disimpan dirahasiakan. Tapi soal keputusan yang papa buat sendiri, atas nama keluarga, atas nama Leon, atas nama semua yang papa pikirkan lebih baik dari orang lain. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Capek ya, Mas? Iya, Semoga kita kuat ngadepin semuanya. ini apapun itu, kita harus tetap kuat kok. Aku nggak tahu kapan tepatnya semua ini berubah. Awalnya Zia cuma nama, bagian dari cerita yang nggak pernah aku pilih untuk masuk. Nama yang disebut orang-orang lain, nama yang selalu ada di sekitar Naza, nama yang melekat di keputusan-keputusan yang nggak pernah melibatkan aku, sekaligus menyeret hidup aku. Kenapa, sayang? Kazia pendarahan. Oke, gini aja sayang, aku telepon ambulans buat dikirim ke rumahnya Kazia. Kamu kirimin alamatnya Kazia sekarang, sayang. Za, ini, kamu minum air dulu, sayang. Kasih ya. Nggak tahu kalau nggak ada kamu gimana. Zia bukan lagi bayang-bayang. Dia adalah wujud yang nyata, yang dulu nggak berdaya. Tapi sekarang, di balik pintu itu, dia sedang berjuang untuk kembali. Suster, Iya, Pak. gimana keadaan Ibu Zia? Keadaannya stabil, masih dipantau, Pak. Oke, Sus. Makasih ya. Sama-sama. Mari, Pak. Ya. Jaga adik kamu. Iya. Aku janji. Aku akan jaga Zia sebagai adikku sendiri. Nanti kalau Kazia sudah bangun dan dia lihat semuanya, kita harus apa, Mas? Yang jelas, Kazia akan lihat kita. Sebagai Suami istri. kita harus bilang apa ke dia? Ya, jujur aja. Mas Albi gak takut. Ya, Mas Albi takut sebenarnya. Tapi Mas Albi lebih takut kalau Mas Albi itu bohong. Naza yang salah, Mas. Kamu gak salah kok. Kamu gak merencanakan ini semua. Niat baik gak bikin kita gak sakit, Mas. Iya. Dan kalau Kazia minta Mas Albi untuk balik sama dia, Mas Albi yang jelas gak mungkin meninggalkan Leon. Itu bukan jawabannya, Mas. Iya, Mas tahu kok. Tapi yang jelas, Mas Albi gak mungkin bohongin kamu malam ini. Makasih ya, Mas. Makasih untuk apa? Makasih karena Mas Albi udah jujur. Besok kita ke rumah sakit. Kita hadapi semuanya sama-sama ya, Mas. Iya.
Kok kamu dapat pakannya 2? Namanya kenapa? Ya kan itu jatahnya Kak Zia. Dari tadi kakak tuh sibuk ngasih makanan buat orang-orang, buat papa. Ya cepat-cepat dia dapat lah. Nah, saya yang menang. Soalnya lagi kamu belajar. Masa ya lagi lebaran disuruh belajar? Nanti aku bisa-bisa lebih pinter daripada Kak Zia loh. Kan kakak mau sekolah di New. New? NYU. Wah. Nanti dikit loh. Ya usah, udah itu aja pelit banget sih. Cepat-cepat dia dapat. Aku yang dapat. Kak, udah maaf-maafan loh Kak tadi Kak. Beneran. Nanti minta maaf lagi. Nggak bisa. Kamu ulang kantor depan. Ternyata dulu Nazar tuh serakah ya Kak. Kok bisa ya ketawanya lucu gitu ya? Ya nggak sih? Siapa? Itu Adit. Ketawanya lucu banget ya? Kau suka sama Adit? Enggak, siapa bilang? Oke. Cie, aku tahu kamu kan yang suka sama Adit. Kakak suka sama Adit? Iya. Ya enggak lah. Kan dia kesini cuma minjem buku catatan dong. Enggak mungkin. Itu basi, Kak. Itu cowok datang ke sini tuh pasti ngapelin kakak. Enggak, aku tahu deh. Kayaknya cuma modus doang deh kesini. Cie, aku bilang papa. Sama cowok pakai baju warna ungu terong. Enggak. Itu lagi kesukaan kamu. Sih, Kak? Kakak yang suka. Enggak. Ih, kamu aja aku bilangin papa ya. Kamu bilang senyumnya bagus. Apa sih? Bilang. Jadi gini. Nazar cerita. Zah. Kamu tau gak? Papa nih capek. Mau istirahat. Jangan berisik ya. Oke. Awas berisik kamu. Iya, Pak. Ada yang suka sama kamu yang suka. Ya, Kak ngadu kamu ya. Enggak, udah aku mau tidur sini. Ya Allah, Kak. Dulu kita bisa ketawa sampai nangis. Tapi sekarang Kak Zia hanya diam. Dan Nazar terus menangis. Alhamdulillah. Dokter bilang operasi Zia yang ketiga kali ini akan berhasil. Insya Allah besok pagi Zia akan sadar. Seharusnya saya bisa tidur tenang dan nyenyak. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa tidur nyenyak atau... Kalau nanti Zia sadar, dia akan tahu. Bukan soal Albi atau Naza, itu pun masih bisa disimpan, dirahasiakan. Tapi soal keputusan yang Papa buat sendiri, atas nama keluarga, atas nama Leon, atas nama semua yang Papa pikirkan lebih baik dari orang lain. Sampai akhirnya kamu akan tahu juga. Zia, Papa yang memaksa Naza menikah dengan Albi, suami kakaknya sendiri. Papa yang memisahkan Naza dari kehidupan yang bahagia. Papa yang menggerakkan semua orang yang seperti bidak di papan catur yang hanya Papa yang bisa pegang. Dan kamu Zia, hanya terbaring tanpa tahu apapun selama ini. Kamu akan buka mata ke dunia yang sudah berubah. Karena keputusan-keputusan yang sudah Papa buat. Apa yang sudah Papa lakukan? Apa yang sudah Papa perbuat?
Papa nggak bisa muter balik waktu. Nggak akan bisa berdiri di depan kamu, Zia. Papa nggak bisa bilang kalau semuanya baik-baik saja. Karena nyatanya memang semua tidak baik-baik saja. Naza sudah menikah dengan Albi. Naza kehilangan masa depannya. Albi sudah kehilangan posisinya. Dan Zia akan bangun di tengah reruntuhan itu dan harus bisa mencari cara untuk berdiri di atasnya sendiri.